Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai tata kalimat bahasa atau sintaksis. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Alia Pinky Abeska, Umaidatul Hakikoh, Cindera Aminda Kinasih, Arizal Firstianto, dan Siti Raihani Fesya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sintaksis. Terlebih dahulu, apa itu sintaksis? Sintaksis adalah pengaturan atau hubungan antara kata dengan kata, atau dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam bahasa. Satuan terkecil dalam bidang ini adalah kata. Lalu, apa saja ruang lingkup kajian yang dipelajari tentang sintaksis ini? Yang pertama ada kata, yang kedua frasa, yang ketiga klausa, dan yang terakhir ada kalimat. Yang pertama, kita cari tahu dulu apa itu kata. Kata adalah satuan gramatik bebas terkecil yang memiliki makna. Kata memiliki dua jenis, yaitu kata penuh dan kata tugas. Lalu, apa perbedaan antara kata penuh dan kata tugas? Kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologis, merupakan kata terbuka, dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah tuturan. Nah, yang termasuk kata penuh antara lain nomina, verba, adjektiva, numeralia, dan pronomina. Yang selanjutnya, kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak memiliki makna, tidak mengalami proses morfologis, merupakan kata tertutup, dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah tuturan. Dan yang termasuk kata tugas antara lain preposisi, adverbia, dan konjungsi. Yang kedua, frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Biasanya, frasa juga disebut sebagai gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Berdasarkan kelas katanya, Wicono membedakan frasa menjadi 9. Yang pertama, frasa verbal merupakan kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja, terbagi menjadi 3, yaitu frasa verbal modifikatif yang dibedakan menjadi pewatas depan dan pewatas belakang. Yang kedua, frasa verbal koordinatif, yaitu dua verba yang disatukan dengan kata penghubung. Dan yang terakhir, frasa verbal apositif, yaitu sebagai keterangan yang ditambahkan. Nomor 2, frasa adjektival merupakan kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan sebagai inti dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan seperti agak, harus, kurang, lebih, paling, dan sangat. Terbagi menjadi 3, frasa adjektival modifikatif atau membatasi, frasa adjektival koordinatif atau menggabungkan, dan frasa adjektival apositif. Nomor 3, frasa nominal. Kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda, terbagi menjadi 3, yaitu frasa nominal modifikatif atau mengatasi, frasa nominal koordinatif atau tidak saling menerangkan, dan frasa nominal apositif. Yang keempat, frasa adverbial merupakan kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Pertama, frasa adverbial modifikatif, misalnya kurang pandai, sangat pandai, hampir baik, dan pandai sekali. Yang kedua, frasa adverbial koordinatif, contohnya jarak rumah ke kantornya lebih kurang 2 km. Yang kelima, frasa pronominal merupakan frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Frasa pronominal modifikatif, contohnya kami semua dimarahi guru karena meribut. Yang kedua, frasa pronominal koordinatif, aku dan kau, suka dan kau. Yang ketiga, frasa pronominal apositif, contohnya kami bangsa Indonesia menyatakan perang terhadap korupsi. Yang keenam, frasa numeralia merupakan kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan, terbagi menjadi 2, yaitu frasa numeralia modifikatif, contohnya
sapi kurban. Yang kedua, frasa numeralia koordinatif. Contohnya, 5 atau 6 orang bertopeng melintasi kegelapan pada gang itu. Yang ketujuh, frasa interrogativa koordinatif. Merupakan frasa yang berintikan pada kata tanya. Contoh, jawaban apa atau siapa merupakan ciri subjek kalimat. Jawaban mengapa atau bagaimana merupakan pertanda jawaban predikat. Yang kedelapan, frasa demonstrativa koordinatif. Merupakan frasa yang dibentuk dengan dua kata yang tidak saling menerangkan. Contohnya, saya bekerja di sana atau di sini, sama saja. Yang kedua, saya memakai baju ini atau itu, tidak masalah. Dan yang terakhir, frasa proporsional koordinatif. Dibentuk dari kata depan dan tidak saling menerangkan. Contohnya, perjalanan kami dari dan ke Bandung memerlukan waktu 6 jam. Kooperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Setelah membahas mengenai frasa, tentu kita harus tahu apa itu klausa. Klausa sekumpulan kata yang di dalamnya terdapat subjek dan predikat, meskipun terkadang subjeknya tidak ditambahkan atau disembunyikan. Lalu, apa saja ciri-ciri klausa? Yang pertama, klausa terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, mengandung subjek dan predikat. Dan yang terakhir, tidak memiliki intonasi aktif dan tanda baca. Selanjutnya, macam-macam klausa. Klausa terbagi menjadi 3, yaitu kalimat majemuk setara atau koordinatif. Terdiri dari 2 klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan tetapi memiliki kedudukan yang sama. Contohnya, Maida bermain seruling dan Pinky melihat film. Yang selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Terdiri dari 2 klausa atau lebih dan saling menerangkan klausa lainnya. Contohnya, Rizal sedang menangis karena Hani mengambil mainannya. Dan yang terakhir, kalimat majemuk gabungan. Terdiri dari minimal 3 klausa. Contohnya, Rara pergi ke pasar setelah ibunya menyuruh dan bapaknya pergi ke kantor. Setelah mengetahui apa itu kata, frasa, klausa, tentu kita harus mengetahui apa itu kalimat. Nah, kalimat merupakan satuan bahasa yang diawali oleh huruf kapital, diselingi atau tidak diselingi tanda koma, titik dua, atau titik koma, dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Berikut ciri-ciri pada kalimat. Yang pertama, predikat transitif disertai objek, sedangkan predikat intransif disertai pelengkap. Yang kedua, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga, dalam paragraf yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, kalimat-kalimat disusun dalam satuan makna pikiran yang saling berhubungan. Yang keempat, mengandung ide, makna, atau pesan yang jelas. Yang kelima, mengandung pikiran yang utuh. Dan yang terakhir, dalam bahasa lisan selalu diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan pula. Sedangkan dalam bahasa tulis diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik, tanya, ataupun tanda seru. Berikut kami berikan contoh-contoh kalimat. Yang pertama, Maida menangis. Maida berperan sebagai subjek dan menangis berperan sebagai predikat. Yang kedua, Rizal menanam padi di sawah. Rizal berperan sebagai subjek, menanam berperan sebagai predikat. Padi berperan sebagai objek, di sawah berperan sebagai keterangan. Pinky membaca majalah. Pinky berperan sebagai subjek, membaca berperan sebagai predikat, dan majalah berperan sebagai objek. Yang terakhir, Rara berdagang buah di pasar pagi. Rara berperan sebagai subjek, berdagang berperan sebagai predikat, buah berperan sebagai pelengkap, dan di pasar pagi berperan sebagai keterangan. Lalu, apa saja jenis-jenis keterangan itu? Jenis keterangan
siang hari. Yang keempat, tujuan. Rizal belajar agar naik kelas. Yang kelima, keterangan alat. Nenek menumbuk bumbu dapur dengan cobek. Yang keenam, keterangan penyerta. Contohnya, mahasiswa pergi studi banding bersama dosen pembimbing. Nah, sekarang kita jadi lebih tahu kan apa itu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.